Halo Lexers, kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas, yaitu adalah Suzuki Ignis. Sebuah city car yang cukup laris di tanah air karena desainnya yang unik dan juga punya fitur yang komplit. Kayak apa mobilnya? Yuk kita lihat. Secara penampilan, mobil ini dibuat memiliki penampilan yang unik dan juga ada sentuhan crossovernya di bagian depan. Jadi memang cukup menarik perhatian pada saat dia keluar. Dan di samping saya ini merupakan varian tertingginya, yaitu adalah varian GX, di mana dia hadir dengan sentuhan chrome di berbagai bagian, mulai dari bagian grill yang terus melingkari hingga ke sekitar bagian headlamp di masing-masing sisi, dan juga di bagian sekitar dari fog lights-nya. Untuk headlampnya sendiri pun hadir dengan teknologi yang cukup baik pada mobil ini. Untuk sekelas seperti ini, dia dilengkapi dengan proyektor dan juga LED untuk lampu utamanya. Sedangkan lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan daytime running light LED. Tapi untuk fog lampnya juga masih mengandalkan bohlam halogen biasa. Dan memang membuat mobil ini pada saat malam hari pun juga terlihat futuristik lah penampilannya karena desain dari lampu utamanya. Untuk mesinnya, mobil ini mengandalkan unit berkapasitas 1200 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 83 PS dengan torsi 113 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi, yaitu manual konvensional dan juga AGS atau Automated Gear Shift, yang mana merupakan teknologi yang khas sekali transmisi manual yang diotomatiskan oleh Suzuki sendiri. Kemudian mobil ini untuk sistem pengeremannya sudah mengandalkan ABS sebagai standarnya, dan untuk penampilan ruang mesinnya bisa dikatakan cukup terlihat berantakan karena memang dia tidak dilengkapi dengan cover plastik sama sekali. Dan mobil ini pun juga memiliki air intake yang posisinya di atas dan menurut saya cukup aman untuk melewati posisi banjir yang masih lumayan tinggi. Yang membuat mobil ini unik penampilannya di bagian samping adalah dimensinya yang mungil serta sentuhan ala crossover pada sebuah mobil mungil seperti ini. Yang pertama-tama adalah seperti sentuhan ala crossover yang paling kuat, yaitu adalah plastik di sekitar lingkar fender nih. Dari fender depan, fender belakang, menyambung di bagian tengah yang membuat penampilannya menjadi ala-ala maskulin lah. Kemudian ditambah lagi adanya roof rail di bagian atas dengan sentuhan warna silver seperti ini, yang membuat mobil ini juga semakin terlihat unik. Dan ditambah lagi sentuhan velg berwarna hitam yang membuat mobil ini juga memang arahnya dilarikan untuk terlihat maskulin. Penggunaan velg berukuran 15 inci dengan ban ukuran 175/65 juga membuat mobil ini cukup terlihat proporsional pada mobil ini. Untuk sistem pengeremannya, dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, tapi di bagian belakang masih menggunakan tromol. Dan di tipe GX ini, dia juga disematkan beberapa teknologi seperti sistem keyless entry, jadi ada tombolnya di sini. Anak kunci tinggal Anda kantongi saja, untuk membuka dan mengunci pintu tinggal menekan tombol seperti ini. Selain itu, kaca spion dia sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan secara elektrik. Dan pada tipe GX ini dia dilengkapi dengan sentuhan berwarna hitam di bagian kaca spion. Kemudian lampu sen LED hadir pada kaca spion sebagai standarnya. Ditambah lagi sentuhan unik pada mobil ini adalah sentuhan grill yang ada di bagian sisi sampingnya yang membuat penampilannya memang terlihat sporty crossover ala-ala. Penampilan unik juga hadir di bagian belakang. Lihat saja, desain bumper bagian belakangnya ini tiba-tiba muncul dengan sentuhan plastik berwarna hitam di bagian tengahnya. Kemudian lampu belakangnya ini juga memperlihatkan pada mobil ini bahwa dia juga terlihat modern di bagian belakangnya. Walaupun memang belum ada sentuhan LED sama sekali di sini. Lampu senja dan lampu remnya menjadi satu di bagian atas, lampu sen dan lampu mundur, dan seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Kemudian kaca belakangnya punya ukuran yang terbilang besar di sini, lengkap dengan defogger dan ada wiper kaca belakang, dan ada dua buah sensor parkir. Dan memang mobil ini tidak dilengkapi dengan kamera mundur walaupun di varian GX tertingginya seperti ini. Oke, sekarang kita akan buka ke bagian bagasinya nih.
Kemudian untuk bagian bagasinya sendiri, Anda bisa lihat di sini dia punya kapasitas bagasi yang memang tidak terlalu besar, tapi masih muat untuk diisi oleh 2 buah koper ukuran medium secara sekaligus, atau sekitar 3-4 buah galon air minum. Kemudian di bagian bagasinya ini, di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan, di mana di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan untuk ban serepnya, dan ban serepnya sendiri memang berbeda dengan keempat rodanya. Dia bukan space saver, dia ukurannya sama persis, tapi untuk velgnya menggunakan velg kaleng. Dan di bagian bawah ini juga menjadi tempat penyimpanan untuk toolkitnya. Kemudian apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda juga dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya. Oke, sekarang kita mulai di bagian interior dari Suzuki Ignis ini nih. Desain interior Suzuki Ignis ini sebenarnya bisa dikatakan biasa saja. Tapi hadirnya sentuhan 2 warna di bagian dashboardnya ini membuat memang menjadi unik. Di bagian atas dengan sentuhan warna hitam, sedangkan di bagian bawahnya sentuhan berwarna putih, yang membuat orang-orang mengatakan bahwa mobil ini terlihat lucu di bagian interior. Kemudian head unitnya sendiri dengan model di bagian tengah seolah-olah seperti sebuah tambahan, membuat penampilannya unik. Dan memang dia sudah dilengkapi dengan head unit layar sentuh, tapi memang mobil ini dilengkapi dengan head unit yang aftermarket. Dan fitur-fiturnya juga sudah cukup komplit di sini sebagai standarnya, tapi memang tidak ada kamera mundur. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Di bagian bawah ini ada tombol untuk lampu hazard, kemudian kontrol untuk AC-nya. AC-nya ini kontrolnya full digital, dari pengaturan untuk temperaturnya, blower AC, kemudian di bagian tengah ada sebuah layar digitalnya yang memberikan informasi mulai dari temperatur, kemudian arah angin, blower fan-nya, speed-nya itu seberapa, semuanya diberikan informasinya di sini. Dan di bagian bawah ini berbagai fitur-fiturnya seperti pengaturan arah angin, defogger kaca belakang, depan, kemudian ada fitur autonya, kemudian juga ada tombol untuk flap pemisah antara udara luar kabin dan dalam kabin. Jadi kelihatan futuristik di bagian tengahnya. Kemudian di bagian bawah ini ada 4 slot tombol kosong, kemudian di sebelah kanannya juga ada soket untuk aux 3,5 mm dan USB. Sedangkan di bagian kiri adalah soket 12 volt pada mobil ini. Lanjut lagi nih, di bagian tengah nih model tuas transmisi AGS-nya juga unik, tidak ada posisi P, dia hanya ada N, R, dan juga M, posisi D, dan juga ada posisi manualnya. Jadi dia tidak dilengkapi dengan pedal shift. Kalau mau pakai versi manualnya menggunakan tuas ini saja. Lanjut lagi ke bagian instrumen cluster. Instrumen clusternya nih kelihatan unik, kelihatan futuristik. Karena apa? Sentuhan warna putih, kemudian juga layar MID-nya juga huruf-hurufnya putih. Kita perlihatkan dulu nih, untuk di bagian speedometer ini, instrumen clusternya dia dilengkapi dengan penunjuk analog untuk putaran mesin dan juga speedometernya. Tapi untuk di bagian layar MID-nya ini ada berbagai informasi. Dalam keadaan default ini menampilkan jam, kemudian temperatur udara luar, kemudian posisi dari tuas transmisi AGS-nya, kemudian ada trip meter, odometer, dan juga tangki bahan bakar. Dan di sebelah kanan instrumen cluster ini dia dilengkapi dengan sebuah tombol, yang mana ini ada tombol untuk pengaturan dimming pada lampu di bagian kabin interior mobil ini, kemudian tombol trip meter dan juga tombol info. Nah, mobil ini dilengkapi dengan informasi yang banyak pada layar MID-nya. Kita pencet dulu. Pertama, di sini adalah informasi dari konsumsi bahan bakar secara real time, kemudian juga konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki, kemudian juga kecepatan rata-rata juga ada di sini, kemudian juga ada driving time, kita bisa mengetahui modelnya kayak stopwatch lah. Dan itu saja informasinya. Lanjut ke bagian lingkar kemudi. Lingkar kemudinya ini di sisi kirinya kelihatan keren nih, karena banyak banget tombol. Di sini tombol untuk pengaturan audio, jadi ada volume, mode, segala macam, ada mute, dan juga ada tombol info. Yang mana tombol info ini kerjanya sama seperti yang ada di sebelah kanan instrumen cluster untuk pengaturan pada MID-nya. Kemudian di bagian bawah ini juga ada tombol untuk menutup dan mengangkat telepon, dan tombol Bluetooth apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth ke head unitnya. Oke, di belakang layar kemudi sebelah kanan adalah tuas untuk lampu sen, kemudian juga pengaturan lampu utama dan fog lights-nya. Kemudian di sebelah kiri adalah pengaturan untuk wiper kaca depan dan wiper kaca belakang. Fitur intermittent hadir sebagai standar pada mobil ini untuk di wiper kaca depannya. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk start stop engine, 2 slot tombol kosong, tombol untuk menonaktifkan parking sensor, dan tombol untuk
pengaturan ketinggian dari lampu. Door trim, sentuhan door trim juga unik di sini. Dia dua warna, ada sentuhan warna putih dan juga di handle-nya ini ada sentuhan yang warna sama seperti di bagian eksteriornya. Di bagian door trim ini ada tombol-tombol untuk power window dan fitur auto hanya di bagian driver side, tombol untuk door lock dan juga tombol untuk child lock, serta tombol untuk pengaturan kaca spion lengkap dengan tombol retract elektroniknya. Oke. Kita bahas dulu soal tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan di bagian konsol tengah nih, 2 buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka di sekitar tuas rem tangan dan juga di bagian belakang. Door trimnya pun juga punya door pocket yang ukurannya besar sekali di sini. Kemudian di bagian lacinya juga ada tempat penyimpanan ukurannya besar serta tempat penyimpanan terbuka. Sistem keselamatan mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, penumpang, dan seat belt 3 titik. Kemudian posisi duduknya sendiri juga enak, menurut saya rasanya commanding, dan ini ada height adjusternya jadi bisa diatur ketinggiannya. Kemudian ada juga pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran dan juga ada pengaturan untuk slidernya. Headrestnya pun juga bisa Anda atur sedikit di sini. Oke, lanjut lagi ke bagian atas. Anda mendapatkan cermin di bagian sisi kiri, tapi di bagian driver side tidak ada cermin, dan di cermin ini pun tidak dilengkapi dengan lampu penerangan. Lampu penerangan hanya ada di bagian depan, di bagian tengah saja, dan kaca spionnya juga masih mengandalkan model konvensional biasa. Oke, sekarang kita lihat ke bagian kabin belakangnya yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian kabin baris kedua dari Suzuki Ignis ini nih. Yang unik adalah pada saat masuk ke bagian kabin belakangnya ini dan saya membuka pintunya, dan pintunya terbuka hampir 90 derajat. Ini jelas akan mempermudah akses Anda memasuk dalam mobil ataupun memasukkan barang yang ukurannya cukup besar. Lihat, benar-benar aksesnya sangat nyaman di sini nih. Oke, sekarang kita ngomongin kualitas material terlebih dahulu. Untuk di bagian joknya, mobil ini dilengkapi dengan bahan fabric, dan di bagian door trimnya ini seluruhnya hard plastik, dan juga sentuhan warna putih hadir lebih sedikit dibandingkan dengan di bagian kabin depan untuk di door trimnya. Kemudian di bagian belakang ini saya merasa bahwa posisi duduknya cukup nyaman, tapi memang sudut kemiringan sandarannya ini terasa sedikit lebih tegap, tidak terlalu rebah juga. Masih nyaman menurut saya, tapi menurut saya untuk melakukan perjalanan jauh pada mobil ini kurang nyaman. Cukup ditunjang hanya dengan memberikan kenyamanan dari bagian headrestnya. Kemudian kaki saya juga cukup tertopang dengan sempurna di bagian pahanya, dan saya bisa sedikit selonjor, dan kaki saya yang ini bisa masuk ke bagian bawah dari jok baris pertama. Dan ini adalah posisi mengemudi saya. Dengan postur saya 165 cm, saya masih mendapatkan legroom yang cukup lega dan headroom yang berlimpah di sini. Kemudian di bagian belakang Anda juga mendapatkan seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang saja. Jadi untuk penumpang yang di bagian tengah ini mendapatkan seat belt 2 titik saja. Dan memang joknya di bagian tengah ini, maksud saya di baris kedua ini terasa flat di sini, yang memang cukup diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Namun memang di bagian tengah ini ada sedikit hum atau tonjolan yang akan membuat kurang nyaman penumpang di bagian tengah karena berebut posisi kaki dengan penumpang yang ada di sisi masing-masingnya. Kemudian mobil ini mendapatkan tempat penyimpanan di bagian backseat pocket, hanya ada 1 buah di sisi kiri. Door pocket juga hanya cukup untuk sebagai sebuah cup holder saja. Oke, jadi itu aja mengenai Suzuki Ignis tipe GX seperti ini. Dan hal apa sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Mobil ini masih tergolong cukup muda usianya, tapi tetap saja ada hal yang harus Anda perhatikan, yaitu adalah sistem AGS-nya, di mana mobil ini memiliki sistem piranti AGS yang berada di bagian sisi kiri dan juga modulnya yang berada di sisi yang sama, membuat Anda harus melakukan test drive sebelum melakukan pembeliannya, karena memang posisinya mobil ini memiliki teknologi yang cukup canggih untuk menggerakkan sistem AGS-nya. Jadi begitulah hasil review kami kali ini mengenai Suzuki Ignis tipe GX. Dan untuk pajaknya sendiri adalah hampir 3 jutaan per tahunnya, mengingat ini adalah unit tahun 2019 dan harganya adalah 152 juta yang dijual oleh OLX Autos Malta Mini Square dengan kondisi odometer mencapai 28.000. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin dan garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan dan ganti oli sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Dan ditambah lagi, Anda juga bisa mendapatkan layanan home service test drive untuk
mobil yang Anda inginkan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kunjungi OLX Autos. Dadah!